di mana ada Anies, ada dia waktu sebelum gubernur. Nampaknya setelah Anies menjadi gubernur, dia sedikit kecewa. Nah, tentu kemarin kalau kita lihat, dia ngomong seperti rasa kecewanya kepada Anies Baswedan. Dan kita kan tadi pertanyaannya, apakah ini ada dampak bagi Yusuf Kala? Dan apakah ini menjadi wajah politiknya Pak JK juga? Mungkin belum sampai masuk ke situ, ya, belum sampai ke situ. Kita lihat perkembangannya, apakah ini terus berlanjut atau tidak. Nah, kalau ini terjadi pergeseran, saya kira kita bisa lihat nanti Yusuf Kala juga pelan-pelan akan mundur. Nah, mundur ini Yusuf Kala bukan hanya kita lihat dari segi dari sudut pandang pernyataannya Erwin, tetapi kan ketidakjelasan tiga partai ini, ya, Demokrat dan PKS dan Nasdem untuk pasti mencalonkan Anies sebagai presiden, ini kan semakin kabur. Bukannya makin lama makin jelas justru Bang, kan deklarasi dukungan udah. Ya, makanya saya mengatakan bukan koalisi perubahan, tapi koalisi yang berubah. Wartaekonomi.co.id. Tak hentikan Erwin Aksa teriak soal utang puluhan miliar. Yusuf Kala fix bakal tinggal kabur Anies Baswedan. Politisi senior Zulfan Lindan menyoroti langkah politik Yusuf Kala yang disebut bakal jadi kingmaker Anies Baswedan seperti di Pilkada 2017 yang lalu. Meski kerap disebut sebagai mentor Anies, kini diisukan bahwa JK bakal perlahan mundur dari kubu Anies, mengingat perkara utang Anies yang dibongkar sendiri oleh keponakannya yakni Erwin Aksa. Menurut Zulfan, terlepas dari masalah heboh utang tadi, Yusuf Kala memang masih berpeluang meninggalkan Anies. Hal ini didasarkan pada kesulitan koalisi perubahan Nasdem, PKS, Demokrat yang menurutnya tak jelas, sehingga JK membiarkan Erwin Aksa mengungkit masalah utang Anies. Mungkin juga Pak JK melihat, ngapain juga saya larang-larang, orang koalisi ini tidak jelas, ujar Zulfan dalam diskusi di kanal YouTube Total Politik, dikutip hari Kamis 2 Maret 2023. Bukannya tanpa alasan, Zulfan yang sebelumnya dinonaktifkan oleh Nasdem terkait pernyataannya soal antitesis ini, mengungkapkan koalisi ini tidak jelas karena sampai saat ini hanya Nasdemlah yang membawa Anies keliling Indonesia. Hal tersebut menurutnya memunculkan tidak solidnya koalisi perubahan. Sampai saat ini kalau kita lihat memang nggak jelas, Nasdem saja yang sibuk selama ini bawa Anies keliling Indonesia, ungkapnya. Mengenai peluang JK bakal meninggalkan Anies karena masalah utang ini, Zulfan mengungkapkan harus melihat perkembangan yang ada. Kalau secara informatif kita melihat kemungkinan ada, tapi ini fakta-faktanya akan kita lihat selanjutnya, ungkapnya. Satu indikasi yang bisa dilihat terkait kemungkinan JK bakal tinggal kabur Anies adalah posisi Sudirman Said di tim kecil 3 partai pengusung, yang menurut Zulfan merupakan representasi dari JK. Orang semua tahu yang namanya Sudirman Said. Apakah Sudirman Said masih aktif dalam tim kecil di mana dia jadi jubir Anies? Ini pasti untuk mewakili yang namanya Yusuf Kala, jelas Zulfan. Sebagai representasi seorang JK, maka menurut Zulfan tinggal dilihat apakah Sudirman Said masih aktif terlibat atau tidak. Jika Sudirman sudah tak aktif di tim Anies, maka Zulfan mengatakan Yusuf Kala juga akan pelan-pelan meninggalkan Anies. Nanti kita lihat perkembangannya, apakah ini terus berlanjut atau tidak. Kalau ini ada pergeseran, saya kira kita bisa lihat pelan-pelan Yusuf Kala akan mundur, ungkap Zulfan. Sebelumnya, elit Partai Golkar Erwin Aksa mendadak menyinggung Anies Baswedan masih punya utang puluhan miliar ke Sandiaga Uno.
soal kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Setelah beberapa waktu tersebar dan jadi isu liar, terungkap utang tersebut pada dasarnya sudah lunas, mengingat adanya klausul pelunasan apabila Anies Sandi menang Pilkada. Ini kan kalau kita lihat Bang Erwin ini, kemarin kan bikin heboh Republik ini dengan 50 miliar dan ternyata angkanya sampai 90, ada macam-macam lah berkembang, dan ini katanya bisa merusak persahabatan gitu. Nah, artinya kan kalau kita baca Bang Erwin Aksa ini kan bukan Erwin Aksa Ansih gitu kan. Dia ini kan ponakannya Pak JK yang dianggap salah satu promotor utamanya Mas Anies. Gimana Kaucu dalam apakah sikapnya Bang Erwin ini adalah tanda-tanda Kaucu juga udah mulai balik badan dari Mas Anies Baswedan, atau ini play gamenya Kaucu untuk membuat Anies Baswedan makin naik lagi namanya setelah cari isu gitu kan? Gimana? Ya saya kira kan begini. Nggak ada topik kan kita kan? Erwin Aksa itu kan kalau saya lihat di dalam politik, dia sekarang kan yang leading ya, dia dari keluarganya Yusuf Kala ini. Beliau wakil ketua umum Partai Golkar. Makanya wakil ketua umum Golkar. Jadi di Golkar itu yang representasi keluarga Yusuf Kala itu kan Erwin Aksa. Nah tampaknya kan dia, kalau kita lihat apa yang dia bicarakan selama ini di media sosial, bahwa dia agak sedikit merasa kecewa, ya kan, terhadap Anies Baswedan, terutama dia sebagai pendukung utama Anies Baswedan selama untuk mencalonkan diri sebagai gubernur DKI, ya kayaknya kan dia serahkan segalanya lah untuk Anies itu bisa jadi. Oh dulu gitu Bang? Gubernur kan, kita tahu itu. Di mana ada Anies, ada dia waktu sebelum gubernur. Nampaknya setelah Anies menjadi gubernur, dia sedikit kecewa. Tentu kemarin kalau kita lihat dia ngomong seperti rasa kecewanya kepada Anies Baswedan, itu kan menunjukkan bahwa dia mulai menjauh dari Anies. Dan kita kan tadi pertanyaannya apakah ini ada dampak bagi Yusuf Kala, dan apakah ini menjadi wajah politiknya Pak JK juga? Mungkin belum sampai masuk ke situ, belum sampai ke situ. Tapi kan ini masih dilihat perkembangannya. Artinya kan di dalam keluarga itu kan masih ada satu diskusi di antara mereka, termasuk Aksa Mahmudnya, ya keluarga JK, keluarga besar ini kan mendiskusikan. Ada yang memang mereka diehard pro Anies, dengan penjelasan Erwin mulai bergeser juga pelan-pelan. Nah di sini kita lihat apakah JK juga akan bergeser. Tentu kita tidak bisa menilai sekarang, ya. Kalau secara yang sifatnya informatif, kita melihat ya kemungkinan ada. Tetapi nanti fakta-faktanya kan akan kita lihat selanjutnya. Misalnya, orang semua tahulah kawannya Pak Ican ini yang namanya Sudirman Said. Nah jadi kalau kita lihat dari segi ini, tentu kita lihat perkembangan, bagaimana perubahan sikap. Nanti kita lihat dari Sudirman Said dulu. Apakah Sudirman Said ini masih aktif di dalam tim kecil yang katanya 3 partai ini kan bentuk tim kecil, dan beberapa kali kan Sudirman Said seperti menjadi juru bicaranya Anies Baswedan. Dan ini pasti untuk mewakili yang namanya Yusuf Kala. Ya kan nggak mungkin Yusuf Kala yang muncul di depan, tapi itulah ada Sudirman Said. Kita lihat perkembangannya, apakah ini terus berlanjut atau tidak. Nah, kalau ini terjadi pergeseran, ya, saya kira kita bisa lihat nanti Yusuf Kala juga pelan-pelan akan mundur. Nah mundur ini Yusuf Kala bukan hanya kita lihat dari segi dari sudut pandang pernyataannya Erwin, tetapi kan ketidakjelasan 3 partai ini, ya, Demokrat dan PKS dan Nasdem untuk pasti mencalonkan Anies sebagai presiden, ini kan semakin kabur. Bukannya makin lama makin jelas justru Bang, kan deklarasi dukungan udah. Ya,
Makanya saya mengatakan bukan koalisi perubahan, tapi koalisi yang berubah-ubah. Ya kan? Koalisi ini berubah-ubah. Jadi kalau kita lihat dari sudut ini bahwa kehadiran JK ini kalau 2 bulan yang lalu itu kan firm betul. Artinya JK inilah yang sebagai perekat. Ya, memang SBY ada Surya Paloh, ya, kemudian ada JK ini perekat dari 3 partai. Dan Pak JK keliling ya waktu itu ya Bang, ke Bang Surya, ke Pak Dan SBY. saya dengar juga banyak pertemuan-pertemuan di Jalan Burijaya 4 di rumahnya Pak JK, gitu kan. Nah, jadi kita lihat perkembangannya masih seperti itu nggak setelah Erwin ini bicara di Akbar Faisal. Kalau ternyata Pak JK ini mengalami mundur pelan-pelan dan tidak lagi seaktif seperti sebelumnya, dia ini mencoba mengkoordinir 3 partai ini untuk firm mengusung Anies sebagai calon presiden untuk memenuhi 20% presidensial threshold, maka kita bisa bilang ini akan terjadi kemunduran. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.